adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, dimanapun kalian berada. Nah, di video saya sebelumnya, kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagi kalian yang belum belajar tentang itu, bisa klik tautan yang ada di atas ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, yaitu mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Baiklah, langsung saja kita mulai ya dengan pembahasan tentang pengukuran. Sudahkah kalian mengukur tinggi badan kalian? Berapa tingginya? Nah, kegiatan ini merupakan salah satu contoh dari pengukuran. Contoh yang lainnya pun masih banyak lagi loh. Bisa juga mengukur panjang meja. Tapi, coba alat apa yang dapat bisa mengukur meja? Ya, benar. Alat untuk mengukur meja adalah dengan alat ukur mistar atau penggaris. Akan tetapi, adakah alat ukur lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur panjang meja tersebut? Selain menggunakan penggaris atau mistar, adik-adik dapat menggunakan jengkal tangan loh untuk mengukur suatu meja. Jika mengukur panjang meja dengan penggaris, maka hasil pengukuran antara satu dengan orang yang lainnya memiliki hasil yang sama. Tetapi, jika kita mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal, maka kemungkinannya adalah hasil pengukuran antara satu orang dengan orang lain pasti memiliki hasil yang berbeda. Mengapa demikian? Karena jengkal tangan setiap orang itu berbeda-beda besarnya. Misalnya, jengkal tangan kakak lebih besar daripada jengkal tangan adik-adik. Contoh lainnya, mengukur suhu tubuh menggunakan alat termometer dan sebagainya. Jadi, apa sih itu pengukuran? Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai suatu besaran yang dapat diukur dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Jadi gini ya. Oke, saya akan kasih contoh supaya mudah dipahami ya. Misal, kalian akan mengukur dari benda sebuah pensil nih, diukur dengan penggaris. Itu artinya, kalian akan membandingkan panjang dari pensil dengan panjang dari penggaris, di mana penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan. Jadi, di sana ada skalanya, ada inci atau sentimeternya. Makanya, penggaris merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan sebagai satuan, tidak bisa dirubah-rubah. Bisa dipahami kan? Nah, sekarang misalkan panjang dari pensil itu 15 cm. Tahu tidak kalian mana yang besaran dan mana yang satuan? Ya, betul. Kalian memang pintar ya. Jadi, panjang itu merupakan besaran dan 15 cm merupakan satuan. Lalu, apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran juga mempunyai dua macam nih, yaitu yang pertama besaran pokok dan besaran turunan. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama besaran pokok, merupakan besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Untuk mempermudah mengingat contoh besaran pokok, saya biasanya menyebutkan pamawasu ku inju. Pamawasu ku inju. Pa panjang, ma masa,
waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, jumlah zat. Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan adalah misalnya luas sama dengan panjang kali lebar. Dan biasanya satuan pada panjang lebar itu adalah meter. Berarti panjang satuannya meter kali lebar satuannya meter. Hasilnya pasti meter kuadrat atau meter kubik. Bisa dipahami sampai sini? Jika bisa, selanjutnya kita akan membahas satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Satuan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama satuan baku, yang kedua satuan tidak baku. Satuan baku merupakan pengukuran yang hasilnya tetap atau baku. Terdapat dua sistem pengukuran yang baku, yaitu pengukuran sistem Inggris dan metrik. Dalam satuan pengukuran panjang satuan standar yang berlaku adalah km kilometer, hm hektometer, dam atau dam dekameter, m meter, dm desimeter, cm sentimeter, mm milimeter. Contoh satuan baku adalah 1 km sama dengan 1000 meter. 1 cm sama dengan 1/100 meter atau 0,01 meter. Sedangkan satuan tidak baku merupakan pengukuran yang hasilnya berbeda karena menggunakan alat ukur yang tidak baku atau tidak standar. Misalnya pengukuran tidak baku yang dapat dipelajari itu yang pertama jengkal tangan, yang kedua depa, 2 tangan direntangkan ya depa itu, terus yang ketiga langkah, yang keempat tali. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Sekian mengenai pengukuran, besaran, dan satuan. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.